Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kemudian sepeninggal mereka digantikan oleh para pengganti yang jahat. Mereka sama menyia-nyiakan sholat, bahkan selalu mengikuti nafsu syahwatnya. Oleh sebab itu mereka nantinya akan menemui suatu kejahatan, yakni siksa. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman, dan mengerjakan amal yang baik, maka mereka akan masuk surga, sedang mereka tidak dianiaya sedikitpun. Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan umat ini, yakni umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan sholat dan selalu mengikuti nafsu syahwat. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah memberikan sifat atau predikat pada mereka dengan firman-Nya, Adha'us sholah, mereka telah menyia-nyiakan sholat. Hasan bin Ali berkata, apabila engkau masuk masjid, maka bersalamlah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattakhidu baiti aidan wa la tattakhidu buyutakum quburan wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Jangan engkau sekalian jadikan rumahku ini untuk berhari raya, yakni beramai-ramai bersenang-senang. Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, yakni sunyi, tidak untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan bacakanlah salawat untukku di mana saja engkau berada, maka sesungguhnya salawatmu itu akan sampai kepadaku. Di dalam hadis Ausin radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya min as-salati yaumal jum'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayhi." Perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawatmu itu ditunjukkan kepadaku. Dari Salman bin Sahim rahimahullah berkata, aku telah bermimpi melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang yang berkunjung kepada engkau serta memberi salam, apakah engkau mengerti salam mereka itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan aku membalas salam mereka. Firman Allah Ta'ala, Adha'us sholah, artinya mereka beriktikat atau berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib.
Ada yang menerangkan bahwa mereka itu meninggalkan sholat dan tidak memeliharanya. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu merusak tempat-tempat ibadah dan masjid-masjid dengan perlakuannya. Tidak mau mengunjungi kepada masjid-masjid itu serta tidak menganggapnya. Ada pula yang menerangkan bahwa mereka itu menyia-nyiakan sholatnya dengan perilaku ghibah dan riya. Ada juga yang menerangkan bahwa mereka itu menyia-nyiakan sholat karena mereka meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat sewaktu mengerjakannya. Dan ada juga yang menerangkan bahwa mereka meninggalkan sholat itu dengan lengah dan tidak mengerjakannya lagi sisa itu. Para ulama berbeda pendapat tentang arti al-ghayyu. Menurut pendapat Wahab bin Munabbih, al-ghayyu ialah sebuah sungai di neraka Jahannam yang sangat dalam, sangat panas lagi busuk baunya. Dan sekiranya setetes airnya jatuh di bumi, niscaya hancurlah dan matilah semua penduduk bumi. Kata Ibnu Abbas, al-ghayyu ialah sebuah jurang di neraka Jahannam, sedang jurang lainnya yang ada di neraka Jahannam mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari jurang al-ghayyu. Itu setiap hari 1000 kali dari sebab terlalu panasnya. Dan jurang al-ghayyu itu disediakan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dan meninggalkan jamaah. Kata Atha, al-ghayyu ialah sebuah jurang di neraka Jahannam yang mengalir daripadanya darah dan nanah. Kata Ka'ab, al-ghayyu ialah sebuah jurang di dalam neraka Jahannam yang sungguh sangat dalam dan sangat panas. Di dalamnya terdapat sebuah perigi yang namanya al-habhab. Ketika neraka Jahannam itu berhenti tenang, maka Allah membuka perigi itu sehingga neraka Jahannam pun menjadi menyala-nyala lagi, menjilat-jilat. Kata Ad-Daha, al-ghayyu artinya kerugian dan kerusakan. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di sebuah pedesaan, dan pada suatu hari dia ditemani oleh setan sehingga dia tidak mengerjakan sholat zuhur, sehingga dia tidak mengerjakan sholat subuh, asar, maghrib dan isya. Tatkala telah datang waktu tidur dan orang laki-laki itu akan tidur, maka setan itu lari meninggalkannya. Kata laki-laki itu, mengapa engkau meninggalkanku? Kata setan, sungguh aku telah mendurhakai Allah Ta'ala seumur hidupku hanya sekali, maka aku menjadi makhluk yang terkutuk. Sedang engkau dalam satu hari saja telah mendurhakai 5 kali, maka aku takut mendapat murka dan hatinya sebab perlakuan durhakamu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya beliau pada suatu hari telah menuturkan tentang sholat, maka beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa yuhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Barang siapa memelihara sholat, maka sholat itu baginya akan menjadi cahaya, petunjuk dan jaminan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memelihara sholat, maka tidak akan mempunyai cahaya, petunjuk dan jaminan selamat. Bahkan di hari kiamat dia bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun dan dengan Haman, serta dengan Ubay bin Khalaf. Diriwayatkan pula bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahawana bis salati ma'al jama'ati aqabahu Allahu ta'ala bisnatai asrata baliyah. Salasun fid dunya wa salasun indal mauti wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamah."
Amma salatul lati fid dunya fal ula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi wa rizqihi wasaniyatu yanja'u minhu nuran nurus salihin wasalisatu yakunu mamhudan fi qulubil mu'minin wa amma alladhi indal mauti wal ula yakbatu ruhuhu ad-sana walau syariba ma'al anhar wasaniyatu yashtaddu alaihi naj'uruhi wasalisatu yukhafu alaihi min jawalil iman na'udhu billahi ta'ala amma alladhi fil qabri fal ula yadiqu alaihi syualu munkarin wa nakiran wasaniyatu tashtaddu alaihi zulmatul qabri wasaliyatu yadhiqu qabruhu hatta tanzumma asla'u wa amma allati yawmil qiyamah wal ula yashtaddu alaihi hisabu wasaniyatu yaghdabu alaihi rabbuh wasalisatu yu'aqibuhu wa huwa binnar na'udzu billahi ta'ala. Barang siapa mengentengkan salat berjamaah, maka Allah akan menindaknya dengan 12 tindakan yang membahayakan. Yang 3 ketika di dunia, yang 3 ketika meninggal, yang 3 ketika di dalam kubur, dan yang 3 ketika di hari kiamat. Adapun yang 3 tindakan yang di dunia ialah Allah Ta'ala menghilangkan berkah dari usahanya dan dari rizkinya. Yang kedua, Allah mencabut cahaya orang-orang yang soleh daripadanya. Yang ketiga, dia menjadi dibenci oleh orang-orang yang beriman. Adapun yang ketika mati ialah ruhnya. Yang pertama, ruhnya dicabut sedang dia dalam keadaan dahaga, walaupun dia telah minum air seluruh sungai. Yang kedua, merasakan sangat sakit ketika dicabut ruhnya. Yang ketiga, dia dikhawatirkan hilang imannya. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian itu. Adapun yang di dalam kubur ialah yang pertama, dia sangat sedih terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang kedua, kuburnya menjadi sangat gelap baginya. Yang ketiga, kuburnya menyempit sehingga tulang rusuknya menjadi terkumpul. Adapun yang di hari kiamat ialah yang pertama, hisabnya menjadi berat. Yang kedua, Allah Ta'ala murka kepadanya. Yang ketiga, disiksa oleh Allah Ta'ala dengan api neraka. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Oleh karena itu telah dikatakan tidak ada keringanan bagi orang yang mendengar azan, yakni panggilan sholat, sedang dia meninggalkan berjamaah. Karena sesungguhnya berjamaah itu sunnah muakkad yang sangat dikuatkan, sehingga sekiranya penduduk suatu desa itu meninggalkannya, maka mereka wajib diperangi dengan pedang atau dibunuh. Karena sesungguhnya sholat berjamaah itu termasuk syiar atau lambang agama Islam. Dan kalau sekiranya ada seorang dari mereka meninggalkan berjamaah tanpa alasan, maka wajib dipukul atau ditindak, dan persaksiannya tidak bisa diterima, bahkan turut berdosalah tetangga, imam, dan muadzin dengan sebab dia mendiamkannya. Sedikit demi sedikit pukulan atau tindakan itu ialah dicambuk dengan semeti. Kata Syahibu atau penyusun kitab Khulasatul Fatawa, aku telah mendengar bahwa dari tindakan yang bisa dilakukan ialah dengan mengambil hartanya. Kiranya qadhi atau hakim dan wali atau kepala daerah pendapat, maka yang demikian itu boleh. Dan termasuk kelompok yang demikian ialah bila mana ada seorang laki-laki yang tidak mengunjungi jamaah, maka boleh ditindak dengan merampas hartanya. Sebab hal itu lebih banyak memberi kesan daripada pukulan. Diterangkan bahwa membaca kitab-kitab fikih itu bisa dimasukkan suatu uzur atau alasan. Kalau memang tidak karena malas,
serta tidak terus-menerus meninggalkan jamaah itu. Bahkan terjadi juga meninggalkannya itu karena sibuk terhadap ilmu fikih untuk dirinya sendiri dan untuk para muslimin. Sakit, hujan, dingin sekali, gelap yang sangat, rasa takut dan sebab ditahan, maka semua itu akan termasuk udzur. Bepergian itu tidak boleh dimasukkan udzur. Demikian di kitab-kitab jin, karena dia orang yang pergi itu dalam keadaan sehat. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarika sholati ma'al jama'ati mal'unun fit Taurati wal Injili wal Zaburi wal Furqan. Wa tarikul jama'ati yamshi 'alal ardi wal ardu tal'anu. Wa tarikul jama'ati yabghaduhu wa tabghaduhu al malaikatu. Wa kullu syai'in ja'ala Allahu fihi ar-ruh wa yal'anuhu kullu malikin baina as-sama'i wal ardi wal hitanu bil bahri." Sungguh orang yang meninggalkan salat berjamaah itu terkutuk di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan di dalam Al-Furqan atau Al-Quran ini. Dan orang yang meninggalkan berjamaah itu berjalan di muka bumi, sedang bumi mengutuknya. Dan orang yang meninggalkan berjamaah itu dimurkai oleh Allah, oleh para malaikat dan segala makhluk Allah yang berjiwa. Dan dimurkai pula oleh malaikat yang berada di antara langit dan bumi, dan semua ikan yang berada di laut. Demikian juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'a min nafsihi khamsatan man awwahu minhu khamsah. Al-awwalu man mana'a ad-du'a mana'a minhu al-ijabah, was-tsani man mana'a as-sadaqata mana'a awwahu minhu al-afiyah. Was-salisu man mana'a az-zakata mana'a minhu qittul mali. War-rabi' man mana'a al-usra man awwahu al-barakati min kasbi. Wal khamis man mana'a huzur al-jama'ati man awwahu minhu syahadata wa ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Barang siapa yang mencegah dari dirinya atau enggan terhadap 5 perkara, maka Allah mencegah dari orang itu akan atau enggan memberikan 5 perkara. Yang pertama, barang siapa enggan berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkan. Yang kedua, barang siapa enggan bersedekah, maka Allah enggan memberikan kesehatan. Barang siapa enggan berzakat, maka Allah tidak menjaga hartanya. Barang siapa enggan dari 1/10 zakat tanaman, maka Allah tidak memberikan berkah terhadap usahanya. Barang siapa enggan mengunjungi salat berjamaah, maka Allah menolak syahadatnya atau persaksiannya, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibrailu wa Mikailu alaihimassalamu faqala ya Muhammad inna Allah ta'ala yukri'uka salama wa yaqulu lak tarikul jama'ati min ummatika la yajidu rihal jannati wa in kana amaluhu aktsaru min amali ahli al-ard wa tarikul jama'ati mal'unun fid dunya wal akhirah." Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam seraya berkata, "Hai Muhammad, sungguh Allah Ta'ala telah mengirimkan salam kepadamu. Dan dia Allah berfirman, orang yang meninggalkan berjamaah dari umatmu, maka dia tidak akan mendapatkan bau harumnya surga, meskipun amal perbuatannya lebih banyak daripada penduduk bumi. Dan orang yang meninggalkan berjamaah itu dikutuk di dunia ini dan di akhirat nanti." Kalau orang yang meninggalkan berjamaah seperti itu keadaannya, maka bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza ra'aitumur rajula yulasimul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu sekalian melihat orang yang tetap pergi ke masjid, maka berikanlah kesaksian bahwa dia itu beriman. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang meremehkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Dan sebagaimana firman Allah juga, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi khurabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang melarang asma Allah disebutkan di dalam masjid serta berusaha merobohkannya? Mereka tidak akan masuk masjid-masjid itu kecuali dengan rasa takut. Sebagaimana diriwayatkan dari Mujahid radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, bagaimana pendapat engkau mengenai orang mengerjakan sholat di waktu malam dan berpuasa di siang hari, akan tetapi dia tidak menyaksikan atau mengunjungi Jum'ah dan tidak mendatangi sholat berjamaah, kemudian dia meninggalkan dalam keadaan yang demikian itu. Kemudian dia meninggal dalam keadaan yang demikian itu, maka untuk apa masuk surga atau neraka dia? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia masuk neraka. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu ala yahudi ummati. Ila man wa ya Rasulullah? Qal alladhi yasma'una al-adana wal iqamata wala yaqduruna al-jamaah. Bersalamlah kamu sekalian kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani, dan jangan kamu sekalian bersalam kepada orang-orang Yahudi dari umatku. Beliau ditanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan azan dan qomat, akan tetapi mereka tidak mau mengunjungi sholat berjamaah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta, dikatakan dia adalah Abdullah bin Maktum. Maka dia Abdullah bin Maktum berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak ada yang membimbing pergi ke masjid. Maka dia minta keringanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diperbolehkan sholat di rumah. Maka Rasulullah pun memberi keringanan. Tatkala Abdullah bin Maktum itu pulang, maka Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata kepadanya, apakah engkau mendengarkan seruan untuk sholat, yakni azan? Kata Abdullah bin Maktum, ya, aku mendengar. Sabda Rasulullah, datanglah berjamaah. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidaklah sholat itu sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, basyiril masyaina fi dhulamil layali ilal masjidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjamaah, yang berjalan dalam kegelapan malam pergi ke masjid dengan cahaya yang sempurna, terang di hari kiamat. Baginda Nabi SAW bersabda, as-salatu imatuddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikan salat, sungguh dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia merobohkan agama. Dari baginda Nabi SAW bersabda,
inna syarra tariki salati yata'adda ila sab'ina rajulan min ahli wajib wajirani fal yasilun min yaumina hadha ila zamani Adam alaihi salatu wassalam wa dhalika anna al-musalliya idha qa'ada bitta syahudi yakun assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin wa yasilu sawabuha ila arwaqil mu'minina min yaumina ila ahdi Adam alaihi salatu wassalam wa dariku salati yakunu mani'an dalikal khaira wa yakunu kaman asoba syarruhu jami'al muslimina kafawli ta'ala manna'il lil khairi mu'tadin adim. Sesungguhnya kejahatan orang yang meninggalkan sholat itu menjalar sampai ke 70 orang dari ahli kerabatnya dan tetangganya, bahkan sampai juga dari harta kita sekarang ini, sehingga masa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang demikian itu karena orang yang sedang mengerjakan sholat ketika duduk dalam tasyahud membaca, mudah-mudahan kesejahteraan untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh-soleh, maka pahalanya sampai kepada arwah orang-orang yang beriman dari hari kita sekarang ini sampai kepada masa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan orang yang meninggalkan sholat tidak mengendaki kebaikan itu, maka dia seperti orang yang kejahatannya menimpa kepada semua orang-orang Islam. Sebagaimana firman Allah, orang yang enggan terhadap kebaikan yang berlebih-lebihan dan orang yang berdosa. Diriwayatkan dari Ukail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku pergi bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka aku melihat 3 perkara atau peristiwa sehingga menjadi tetap kuatlah Islam di dalam hatiku dengan sebab itu. Peristiwa pertama ialah bahwa baginda Nabi SAW akan mendatangi hajatnya, yakni buang air besar, dan di mukanya terdapat beberapa batang pohon. Maka beliau bersabda padaku, teruslah engkau sampai ke pohon itu, dan berkatalah kepadanya bahwa sungguhnya Rasulullah berkata agar supaya kamu semua datang kepadanya untuk menjadi aling-aling baginya, karena sesungguhnya beliau akan mengambil air wudu. Aku pun keluar, dan sebelum aku selesaikan tugas itu, ternyata pohon-pohon sudah terputus atau sudah tumbang dari akar-akarnya, serta sudah mengelilingi di sekitar beliau, sehingga beliau baginda Nabi SAW rampung dari hajatnya. Maka aku kembali ke tempat pohon-pohon itu. Peristiwa kedua ialah bahwa aku merasa haus dahaga dan telah mencari air, tidak aku dapatkan. Maka beliau baginda Nabi SAW bersabda, dakilah gunung ini dan sampai salamku. Dakilah gunung ini dan sampaikan salamku kepadanya, dan katakan, kalau padamu ada air, berilah aku minum. Kata Ukail bin Abi Thalib, aku pun mendaki gunung dan berkata kepadanya sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum selesai aku berkata, gunung itu berkata lebih dahulu dengan fasenya, katakanlah kepada Rasulullah bahwa aku sejak dari Allah telah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri beserta keluargamu dari siksa api neraka yang umpannya dari manusia dan batu. Aku menangis dari sebab takut karena aku menjadi batu itu, maka tidak ada lagi air pada diriku. Peristiwa yang ketiga ialah bahwa ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba ada seekor onta yang meloncat sehingga sampai kepada Rasulullah. Maka onta itu berkata, ya Rasulullah, aku minta aman, aku minta perlindungan. Onta masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah dari belakangnya seorang Arab kampung dengan pedang terhunus.
Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak mengapakah engkau terhadap onta yang kasihan ini? Kata orang Arab kampung itu, wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang mahal. Akan tetapi dia tidak mau taat, tidak mau jinak, maka akan aku potong saja dan akan aku manfaatkan dagingnya. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada onta itu, mengapa engkau mendurhakai dia? Kata onta itu, hai Rasulullah, sungguh aku tidak mendurhakai dari suatu pekerjaan. Akan tetapi aku mendurhakai dari sebab perbuatannya yang jelek padanya. Karena kabilah yang dia termasuk golongannya, sama tidur meninggalkan sholat isya yang akhir. Kalau sekiranya dia mau berjanji kepada engkau akan mengerjakan sholat isya, maka aku berjanji tidak akan mendurhakainya. Sebab aku takut kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala menurunkan siksanya kepada mereka, sedang aku berada di antara mereka. Baginda Nabi SAW mengambil perjanjian orang Arab kampung itu, bahwa dia tidak akan meninggalkan sholat isya. Dan beliau baginda Nabi SAW menyerahkan unta itu kepadanya. Dan dia pun kembali kepada keluarganya. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalatu wassalam bepergian dan melihat suatu kaum yang menyembah kepada Allah Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh lagi berusaha memberikan, sungguh-sungguh lagi berusaha dan mereka tinggal di tempat yang tinggi. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam memberikan salam kepada mereka dan kemudian duduk di antara mereka. Nabi Isa melihat ada pada mereka itu bermacam-macam makanan minuman yang murni dan buah-buahan yang beraneka warna, serta melihat pula anak-anak dan para ibu-ibu yang cantik-cantik. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam memperhatikan dan melihat desa mereka itu dihias dengan perhiasan yang indah sekali, sehingga tidak bisa dilukiskan keindahannya. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam meninggalkan mereka. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada suatu masa datang ke tempat mereka. Maka dilihat oleh beliau bahwa mereka itu sudah mati semua beserta anak-anaknya dan para istrinya, bahkan desa mereka pun sudah hancur berantakan. Maka Nabi Isa menjadi kagum dari keadaan mereka itu. Maka beliau berseru seraya berkata, ya Tuhanku, sebab apakah mereka itu musnah semuanya? Apakah mereka itu meninggalkan sholat dan meninggalkan taat pada engkau? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tidak, akan tetapi ada seorang yang meninggalkan sholat melewati mereka dan telah membasuh mukanya dengan air mereka, maka pertetesanlah air basuhannya itu di atas tanah mereka dan di kampung mereka, sehingga mereka menjadi musnah semuanya. Diriwayatkan pula bahwa pada suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam duduk bersama para sahabatnya. Maka datanglah seorang pemuda dari bangsa Arab masuk ke pintu masjid dengan menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis, hai pemuda? Anak muda itu menjawab, wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan tidak mempunyai kain kafan dan tidak ada pula yang memandikan. Maka baginda Nabi SAW menyuruh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan keduanya pun pergi pada mayat itu. Maka mereka ketahui mayat itu berubah seperti babi hutan yang hitam. Kemudian keduanya kembali kepada baginda Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami lihat mayat itu seperti babi hutan yang hitam. Baginda Nabi SAW berdiri dan pergi kepada jenazah. Kemudian beliau baginda Nabi berdoa sehingga mayat itu menjadi bentuk manusia seperti semula. Dan Nabi alaihissalatu wassalam juga menyolatinya. Dan ketika orang-orang mau menguburnya, mereka melihat mayat itu berubah lagi menjadi babi hutan yang hitam. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada anak muda itu, perbuatan apakah yang dilakukan oleh ayahmu ketika di dunia? Anak muda itu menjawab, ayah kami meninggalkan sholat, yakni tidak mau mengerjakan sholat. Maka
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan oleh Allah Taala di hari kiamat seperti babi hutan yang hitam." Na'udzubillahi ta'ala. Kita berlindung diri kepada Allah Ta'ala. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Maka mereka pun menyembahyanginya. Tiba-tiba kain kafan mayat itu bergerak-gerak. Mereka sama memperhatikan. Ternyata mereka dapatkan seekor ular yang membelit pada lehernya, serta makan dagingnya dan menghisap darahnya. Mereka akan membunuh ular itu. Ular berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian akan membunuhku, sedang aku tidak berdosa dan tidak bersalah?" Maka sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan aku agar supaya menyiksanya sampai hari kiamat. Maka mereka bertanya, apakah kesalahan mayat itu? Ular itu menjawab, 3 kesalahan dia. Yang pertama, dia apabila mendengar azan tidak mau mendatangi jamaah. Yang kedua, dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Yang ketiga, dia tidak mau mendengarkan perkataan para ulama. Maka inilah balasannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sumit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan bisa menambah hasanah ilmu bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.